Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halakum ayyuhat talamiz? Alhamdulillah, ana bi khair kadzalik. الآن في هذه اليوم إن شاء الله سنبحث عن تعليم اللغة العربية في مدرسة الأزهر في فصل الثامن وفي هذه السنة. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Bapak hari ini akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 di SMP Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi dan juga di tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni di kelas 8. Mudah-mudahan pembelajaran bahasa Arab dari kelas 7 kalian masih mengingatnya, sehingga di kelas 8 kalian tinggal melanjutkannya saja. Oke, Bapak sekarang ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama tentang KKM bahasa Arab di kelas 8 berapa, lalu kemudian materi-materi apa saja yang ada di kelas 8. Langsung saja, ini sekarang adalah kontrak belajar bahasa Arab kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 7 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya adalah KKM. KKM itu apa? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM di kelas 8 itu berapa ini? 76. Artinya, kalau kalian nilainya di bawah 76, maka harus melaksanakan perbaikan. Nah, oleh karena itu, usahakan jangan sampai kalian di bawah 76. Jadi, nilai rapot kalian itu harus minimal 76. Agar apa? Agar tidak melaksanakan atau tidak melakukan remedial perbaikan nilai. Paham ya? Dari mana nilai 76 ini? Nah, 76 ini berasal dari ini. 60% kegiatan harian, 20% penilaian tengah semester, 20% penilaian akhir semester. Jadi nilai yang tadi, itu nilai rapot yang tadi, itu terdiri dari 60% kegiatan harian. Kegiatan harian itu apa saja? Termasuk tugas-tugas harian, juga kehadiran kalian, dan juga ulangan harian. Nah, itu masuk semuanya ke dalam kegiatan harian. Nah, berapa persen? 60%. Jadi kalau Bapak memberikan tugas, Bapak memberikan ulangan harian, itu usahakan kerjakan dengan baik. Karena apa? Karena persentasenya adalah 60%. Gitu. Yang kedua, dari nilai PTS. Berapa persen? 20%. Minimal ini mendapatkan nilai 76 agar kalian pas KKM-nya. Lalu kemudian yang terakhir adalah nilai pas. Nilai pas juga sama. Kalian itu harus minimal 76. Kalau misalkan 76 PTS-nya, PAS-nya 76, lalu kemudian nilai kegiatan harian, ulangan harian, tugas-tugas kalian itu bagus, maka insya Allah nilai bahasa Arab kalian sudah aman. Gitu ya, paham ya? Oke, sip. Lanjut. Nah, di kelas 8 itu ada 6 bab. Terdiri dari 6 bab. 3 bab di semester 1 dan juga 3 bab di semester 2. Apa saja? Kita lihat. Nah,
Di setiap bab itu, kita akan belajar tentang kosakata. Ini banyak kosakata-kosakata yang harus kita pelajari, yang harus kita hafal. Ya, kenapa harus kosakata ini di awal? Karena kosakata ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam belajar bahasa asing. Pun demikian dengan belajar bahasa Arab. Oke. Jadi, kalian kalau ingin mudah, maka harus menghafal kosakata-kosakata yang ada di dalam setiap bab. Itu kuncinya. Kalau sudah hafal, maka kalian akan mudah memahami dialog, mudah memahami teks-teks Arab, mudah nanti kalau bapak membacakan teks Arab, kalian sudah paham. Oh iya Pak, itu maksudnya. Begitu. Ya, jadi kalian kuncinya adalah hafalkan kosakata ini. Yang kedua, nanti di setiap bab itu kita akan belajar dialog. Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih, ya menggunakan bahasa Arab tentunya ya. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, mendengar. Nah, mendengar ini nanti Bapak akan bacakan sebuah teks, Bapak akan bacakan sebuah dialog, kalian dengarkan dengan baik. Ya, pahami kosakatanya. Terus selanjutnya yang keempat adalah membaca. Membaca ini bisa membaca teks. Jadi mungkin Bapak akan meminta kalian untuk membaca teks Arab dengan divideokan. Videonya kirim ke Bapak. Selanjutnya berbicara. Nah, berbicara ini biasanya berhubungan dengan dialog. Seperti itu. Ya, di kalian dua orang mempraktekkan dialog bahasa Arab, bisa kalian kirim videonya ke Bapak. Kalau nanti kalian setelah berdialog dengan temannya. Jadi kalian berdialog berdua, nah divideokan. Diedit sedemikian rupa agar menarik, lalu kemudian kirimkan ke Bapak. Nah, yang keenam adalah menulis atau menyusun. Kalau di kelas 7, kalian itu menulis huruf-huruf hijaiyah, mana yang bisa disambung, mana yang tidak. Nah, di kelas 8, sama, kalian juga akan menulis huruf-huruf yang bisa disambung dan juga tidak. Makanya, kalian di rumah harus sering melatih diri untuk menulis huruf-huruf hijaiyah, mana yang harus disambung, mana yang tidak. Cuman di kelas 8 ini lebih banyak huruf-hurufnya, tidak hanya satu kata, tetapi mungkin ada beberapa kata, bisa 3, bisa 4, yang membentuk sebuah kalimat. Begitu, itu di kelas 8 ini ya. Nah, menulis dan menyusun. Yang selanjutnya adalah grammar. Grammar dalam bahasa Inggris itu artinya adalah kaidah. Pun demikian dengan bahasa Arab. Di bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Di kelas 8 ini ada beberapa kaidah yang akan kita pelajari. Tentunya tidak lepas dari pembelajaran kelas 7. Hanya di kelas 8 ini lebih meningkat tingkat kesulitannya. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalau kita mau, kalau kita semangat, dan juga kalau kita mampu menghafal kosakata, insya Allah kita akan mudah belajar bahasa Arab di kelas 8. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan beberapa bab yang ada di semester 1 untuk kelas 8. Bab 1 judulnya adalah As-Sa'ah. Judul bab 1 adalah As-Sa'ah. As-Sa'ah itu artinya waktu atau jam.
Nanti di kelas 8 ini bab pertamanya adalah as-sa'ah. Lalu yang akan kita pelajari kaidahnya yaitu adalah menyebutkan jam. Misal jam 1 bahasa Arabnya apa, jam 2 bahasa Arabnya apa, jam 3 bahasa Arabnya apa, dan seterusnya. Begitu, itu di bab 1. Maka angka 1 sampai 10 yang telah kalian pelajari di kelas 7 bahasa Arabnya jangan sampai lupa. Itu harus dihafalkan lagi. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Nanti tinggal meneruskan 11, 12, dan juga dalam bentuk jam. Begitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu temanya adalah al-jawu. Al-jawu ini adalah suasana. Nah, suasana ya, al-jawu. Lalu kemudian kaidah yang akan kita pelajari yaitu mufrad, tasniyah, dan jamak. Apa itu? Nah, tulisan bahasa Arabnya seperti ini: mufrad, tasniyah, jamak. Maksudnya adalah bentuk tunggal, bentuk ganda, dan juga bentuk jamak. Misal 1 buah buku, 2 buah buku, banyak buku. Lain lagi, 1 buah rumah, 2 buah rumah, dan banyak rumah. Ya, 1 kacamata, 2 kacamata, banyak kacamata. 1 siswa, 2 siswa, banyak siswa. Itu bentuk tunggal 1 siswa, bentuk ganda 2 siswa, bentuk jamak banyak siswa. Paham ya? Kita akan lebih pahami, kita akan lebih pelajari di bab 2. Selanjutnya di bab 3 itu judulnya adalah fis-suqi. Artinya di pasar. Jadi pasar itu bahasa Arabnya adalah suq. Apa kaidah yang kita pelajari di bab 3? Di bab 3 kita akan belajar tentang al-mubtada wal khabar. Tulisan Arabnya seperti ini, al-mubtada wal khabar. Ya, bisa diartikan dengan kalimat sempurna. Jadi kita akan mencoba membuat kalimat sempurna dengan susunan mubtada wal khabar. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebutkan mubtada itu adalah subjek. Al-khobar adalah predikat. Begitu ya. Paham ya? Insya Allah kita akan belajar sama-sama dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu saja yang ada di semester 1. Hanya 3 bab. Nanti di semester 2, 3 bab lagi insya Allah Bapak akan sampaikan nanti di lain waktu. Sekarang yang akan Bapak sampaikan yaitu adalah ini. Al-mufradat. Apa itu al-mufradat? Al-mufradat itu adalah artinya kosakata. Ini kuncinya. Jadi bab pertama itu ada beberapa kosakata yang harus kita pahami, yang harus kita hafalkan. Pertama apa? Yang pertama sa'atun. Sa'atun atau sa'atun artinya jam. Yang kedua, yaumun atau ayyamun hari. Pak, apa bedanya? Yaumun sama ayyam, sa'atun sama sa'atun. Ini ada kaitannya dengan bab 3. Antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi kalau sa'atun yang awal ini, yang pertama, itu artinya 1 buah jam. Oke. Kalau yang kedua, yang seperti ini bentuknya, sa'atun, itu bentuk jamak. Artinya banyak jam. Gitu. Kalau yang satu ini sebuah jam atau 1 buah jam bentuk tunggal.
Kalau sa'atun itu bentuk jamak, artinya banyak jam. Pun demikian dengan yang ini, yaumun. Yaumun artinya hari, kalau ayam itu artinya hari-hari. Paham? Oke, good. Kalau tidak paham silahkan kembali lagi di videonya ya. Lanjut, daqiqatun. Daqiqatun artinya menit. Kalau banyak menit atau beberapa menit, artinya bahasa Arabnya daqaiq. Daqiqatun 1 menit, daqaiq beberapa menit. Itu ya, bentuk tunggal, bentuk jamak. Selanjutnya nisfun. Kita sering mendengar nisfu Sya'ban. Artinya apa nisfu itu? Setengah. Setengah. Nisfun. Ya. Selanjutnya shadiqun asdiqa'u. Ingat, kalau yang seperti ini shadiqun asdiqa'u. Shadiqun 1 teman, bentuk tunggal. Asdiqa'u itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari shadiqun. Nah, artinya banyak teman. Maka kita itu harus memiliki asdiqa'u. Banyak teman. Jangan shadiqun. Jangan cuma 1 teman. Sekarang bahasa Arabnya al-an. Al-an sekarang. Terus selanjutnya mubakkiron. Mubakkiron artinya pagi-pagi sekali. Kita pergi ke sekolah mubakkiron. Artinya pergi pagi-pagi sekali. Sama halnya dengan sa'ah ini ada saniyatun. Detik. Kalau beberapa detik, thawani. Saniyatun 1 detik, thawani beberapa detik. Banyak detik. Selanjutnya ada kosakata indaka. Kamu memiliki. Indaka. Kamu memiliki. Indaka sa'ah. Kamu memiliki jam. Lalu kemudian ini zahaba yadhabu. Kalau yang ini kalian harus bedakan dengan awal ini. Kenapa? Karena kalau yang awal ini kata benda, yang sa'atun ini kata benda, kalau ini zahaba ini adalah kata kerja. Jadi zahaba itu pergi atau telah pergi. Kalau yadhabu sedang pergi atau akan pergi. Jadi kalau misalkan di teksnya atau di kosakatanya ini tertulis 2 seperti ini, perhatikan artinya. Kalau kata benda, kata benda itu berarti 2 kayak gini, itu maksudnya adalah yang tunggal dan juga yang jamak. Tapi kalau misalkan artinya kata kerja, maka maksudnya itu yang kanan adalah telah pergi, zahaba telah pergi, yadhabu sedang pergi. Yang membedakan adalah kata telah dan sedang. Itu ya, ingat. Pun demikian dengan yang ini, darosa yadrusu. Yang sebelah kanan, darosa, itu artinya telah belajar. Kalau yadrusu, itu artinya berarti sedang belajar. Paham ya? Oke. Sama halnya dengan yang ini juga. Ini ata telah datang. Kalau ya'ti akan datang. Yang kanan itu telah datang. Ya'ti akan datang. Selanjutnya kamisa'ah. 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 Artinya jam berapa? Kam sa'atul an. Jam berapa sekarang? Begitu. Terus selanjutnya ada kosakata fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah. Pada jam berapa? Kalau yang ini menanyakan jam berapa. Kalau yang ini pada jam berapa. Yang ini kam sa'atan. Beda ya sama yang atas. Kam sa'atan.
kamsa'atan. Lihat, tanwin akhirnya adalah fathah. Kamsa'atan. Itu maksudnya berapa jam. Kalau yang ini kami saat, jam berapa? Kalau kamsa'atan, berapa jam? Begitu. Ya. Alhamdulillah. Itu sekilas kosakata di bab 1. Silakan kalian hafalkan. Jadi pekan depan kita insya Allah akan masuk ke dialog. Ya, jangan lupa kosakata-kosakata ini yang barusan dihafalkan. Oke, agar kita mampu memahami dialog-dialog bahasa Arab yang ada di bab 1. Itu saja dari Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berada dalam kesehatan, sehat semuanya, sehat walafiat, dan juga menambah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.